Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Jadi setelah sekian lama kita nggak buat konten, kali ini ya saya sangat antusias dengan persiapan timnas Indonesia ya menuju Piala Asia yang mana akan bertanding besok ya. Indonesia akan bertanding besok melawan Irak di pertandingan pertama hari Senin ya. Ini nanti upload jam nanti malam lah, berarti malam Senin ya. Artinya Indonesia setelah melalui 3 laga uji coba ya, melawan Libya 2 kali, kemudian melawan Irak, saya kira Indonesia secara permainan overall sudah sedikit berkembang ya. Jadi berani pegang bola, kemudian berani melakukan pressing, kemudian berani bermain menyerang. Artinya ini formula yang berbeda, dimensi yang berbeda dibandingkan ketika melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia, yang mana pada saat itu Indonesia dibantai ya sama Irak dengan skor 1-5, dengan skor 5-1. Artinya secara permainan memang mindset menyerang ini yang harus ditanamkan Sintayong ya selaku pelatih timnas kepada teman-teman, kepada pemainnya ya, supaya kita bermain lebih menyerang ya, dan bahasanya itu lebih ke menunggu momentum, tetapi kita tidak bertahan total. Artinya tetap melakukan pressing tinggi, kemudian garis pertahanan yang tinggi, kemudian one to man, man to man, dan lain-lain. Dengan cara bertahan seperti itu, artinya Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai tim yang bertahan gitu loh. Beda dengan ketika melawan Irak. Anda tahu ketika melawan Irak itu Indonesia pure, dia bertahan total. Jadi tidak ada pressing langsung kepada pemain Irak, sehingga pemain-pemain Irak pada leluasa pada saat itu untuk membangun serangan build up. Jadi ya itu tinggal nunggu waktu sebenarnya ketika tim itu hanya bertahan gitu ya, tanpa melakukan upaya untuk menggagalkan build up itu sendiri terlalu dalam. Nah, itu sangat beresiko ya. Timnas Indonesia kemudian kita bisa menyoroti pada laga kedua melawan Libya. Indonesia benar-benar bermain sangat-sangat kuat dalam build up dan menyerang. Terlepas dari tidak banyak peluang yang didapat, tetapi dari segi build up Indonesia sebenarnya itu bisa, tinggal final third pass-nya itu yang harus diasah, dan juga finishing yang agak sedikit lebih tajam, sehingga ketika bola itu bisa dimanfaatkan, artinya di kotak final third pass mendapatkan peluang yang 0,5% menjadi gol, itu bisa dikonversi menjadi gol gitu loh. Karena Indonesia itu saya rasa nanti ya melawan Irak itu tidak akan banyak mendapat peluang gitu loh ya. Syukur-syukur dengan cara bertahan yang kadang dalam kadang tinggi itu bisa mendapat transisi dari bertahan ke menyerang. Artinya counter attack itu mungkin bisa didapat Indonesia, tetapi tidak banyak gitu loh, tidak akan sebanyak ketika melawan tim-tim yang setara dengan Indonesia. Irak sendiri levelnya sudah 2 strip di atas Indonesia gitu kan. Jadi harapan saya pribadi besok melawan Irak ya realistis saja, kita mungkin menang itu susah sekali, tetapi kalau hanya untuk menahan seri at least 0-0 atau 1 sama itu masih memungkinkan gitu loh. Tergantung mental kita itu datang ke lapangan itu mau fight benar-benar menang atau hanya sekedar ya sepenting seri lah. Nah itu salah sebenarnya. Kita harus punya mindset untuk menyerang, mindset untuk menang ya, pede, confident, tapi jangan over, dengan memaksimalkan potensi-potensi kita yang punya, speed, terus kemudian teamwork. Nah itu sangat perlu untuk sampaikan, dibonding ke teman-teman pemain timnas oleh Sintayong gitu. Jadi kita tidak bisa datang ke lapangan hanya untuk mengincar hasil seri, itu tidak bisa, karena mindset kita menang, makanya ketika seri it's okay, fair gitu. Tapi kalau mindset kita seri, malah kita nanti akan bertahan ya, itu begitu. Jadi
untuk overall prediksi saya, mungkin melawan Irak bisa seri atau peluang sedikit bisa menang ya, tapi itu sangat-sangat sedikit mustahil. Melawan Vietnam absolutely kita bisa menang, dan melawan Jepang oke lah, calculated loss, tapi anggap saja melawan Jepang yang penting nggak terlalu dibantai, 1-0 lah, atau selisih margin 1 gol aja itu udah baik ya. Jadi memang itu yang saya bisa sampaikan prediksi saya untuk seluruhan timnas. Saya sangat antusias sebenarnya melihat timnas ini semakin lama semakin berkembang, terlepas dari hasil ya, karena saya bukan kardus ya, jadi saya juga sedikit melihat perkembangan itu dari progresnya, baik itu dari permainan maupun dari segi confidence ya, maupun dari segi teamwork ya, chemistry ya, hal-hal yang non teknis yang itu memang sangat perlu di boost up ya, di boost sama jajaran pelatih kepada pemain gitu. Jadi tak kira Indonesia datang menatap pertandingan di Piala Asia ya, kita absolutely bisa melawan ya, bisa menyulitkan ya Irak dan Jepang ya, dan kita memang hidup mati harus menang melawan Vietnam, itu kuncinya ya. Ketika kita tidak bisa menang melawan Vietnam, jelas kita tidak ada peluang lagi absolutely. Jadi tak kira memang melawan Vietnam harus menang, itu skornya berapa ya, mungkin 2-0, margin 2 atau 1 itu tidak masalah, tapi kalau bisa memang karena kita juga mengincar peringkat 3 terbaik atau runner up, at least kita punya selisih gol yang baik gitu ya, selisih gol yang bagus, sehingga kita mengantisipasi ketika misalkan kita sedikit dibantai sama Jepang. Tapi tak kira Jepang ini ya nggak terlalu memforsir pemainnya ya, karena mungkin grup ini sedikit mudah. Jadi tak kira Jepang tetap akan menurunkan lapis kedua, apalagi setelah dinyatakan lolos ya dengan 2 pertandingan melawan Vietnam dan Irak sebelum melawan Indonesia. Mungkin itu saja prediksi dari saya. Besok Indonesia akan bertanding melawan Irak ya, Senin jam 9:30 kalau nggak salah malam. Oke, doa kita sebagai warga Indonesia ya, kita harus optimis dengan Indonesia. Terlepas dari apapun hasilnya, tim ini adalah tim muda, tim ini adalah tim yang punya ranking paling rendah ya, punya rataan pemain termuda yang paling tinggi. Jadi ya kita sebenarnya tidak bisa berekspektasi tinggi dengan keadaan-keadaan seperti ini, tapi mau bagaimanapun kita harus optimis gitu ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya untuk sedikit membreakdown tentang Indonesia. Oke, saya pamit undur diri.